Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya habis melakukan pemupukan menggunakan Posca, yang mana Posca dapat meningkatkan pertumbuhan padi. Di usia tanam 3 minggu dari penanaman, istilahnya padi harus dilakukan pemupukan. Yang ketiga, yang pertama saya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang. Yang kedua yaitu di usia tanam sekitar 1 minggu dilakukan penyemprotan menggunakan ganda silde yang dicampur dengan pestisida untuk memberantas hama belalang dan keong sawah, disemprotkan ke pohon padinya. Setelah itu dilakukan lagi pemupukan menggunakan urea di usia padi sekitar 10 hari setelah penanaman. Yang berikutnya yaitu kali ini saya melakukan pemupukan menggunakan Posca di hampir 3 minggu, sekitar 20 hari dari penanaman. Yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan padi tersebut supaya padi perkembangannya cukup bagus dan nantinya dapat menghasilkan buah padi yang baik pula. Kelihatan barusan itu warna merah-merah di tanah sawah yang barusan ditaburi pupuk Posca. Yang mana untuk pemupukannya tidak perlu banyak, yang penting istilahnya merata pada setiap tumbuhan padi. Itu kelihatan bintik-bintik merah di sekitar pohon padi tersebut. Tidak perlu banyak, tapi harus merata, setiap pohon harus kebagian supaya perkembangannya, tumbuhnya bisa bersamaan dan merata. Alhamdulillah, dari istilahnya penanaman sampai saat ini padi udah kelihatan bertumbuh dengan baik. Walaupun istilahnya harus selalu dijenguk, takutnya istilahnya ada hama yang mengganggu. Sampai usia tanam 2 bulan harus kita lihat terus bagaimana perkembangannya, takutnya di sana ada hama yang mengganggu seperti belalang dan lain sebagainya, yang harus kita lakukan perawatan pencegahan terhadap perkembangan pohon padi tersebut. Termasuk keong mas seperti ini pun harus dipantau perkembangannya, takutnya dapat mengganggu pertumbuhan padi, sebab keong tersebut dapat merusak tanaman padi yang masih kecil, sering dimakan oleh keong-keong sawah atau siput-siput sawah yang lainnya, sehingga banyak pohon padi yang harus ditanam ulang. Maka untuk keong seperti ini harus dibuang atau dimatikan. Kemarin pun telah dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida, tapi mungkin ini keong yang datang setelah dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida tersebut.
Kalau untuk posisi air di sawah sebelah sini alhamdulillah bagus. Istilahnya pengairannya terawat, walaupun ini bukan aliran dari irigasi, tapi ini aliran dari sungai. Yang sebelah sana itu sungai, tapi alhamdulillah debit airnya dapat mengairi sawah setiap tahunnya. Ini bekas karung puaskanya, ini bekasnya. Ini bekas barusan memupuk sawah tersebut. Ini bekasnya habis 1 karung. Kemarin pun waktu pemupukan menggunakan istilahnya urea pun habis 1 karung. Yaitu tapi tidak sekaligus ditaburkan, sebab urea kalau banyak ke pohon itu panas dapat mati. Kalau terlalu banyak pemupukan menggunakan urea, makanya ureanya pun di2 kalikan dalam pemupukannya. Bila mana ada yang terlewat baru istilahnya dipupuk kembali menggunakan urea. Ini pun sama. Kebetulan sawah yang di sini diapit oleh 2 sungai kecil yang istilahnya tapi debit airnya cukup baik untuk mengairi sawah. Ini airnya cukup besar, apalagi malam sudah hujan. Nah, ini sungainya diapit. Kebetulan di sini diapit oleh 2 sungai kecil yang debit airnya alhamdulillah dapat mengairi sawah yang dilewatinya. Nah, ini barusan telah dilakukan pemupukan menggunakan Posca. Dan harus dipantau perkembangannya, takutnya ada serangan hama lain. Nah, ini ada keong bekas kemarin, mungkin istilahnya yang habis disemprot menggunakan pestisida hingga sekarang udah mati. Tinggal buang ke sungai saja patoknya supaya tidak terinjak. Lumayan capek juga ini, aduh, sebab yang dipupuk istilahnya cukup juga untuk data pemupukannya. Lahannya lumayan. Nah, ini pun rumput mungkin besok masih harus di siangnya ada rumput liar, nanti di rambet. Kalau di sini istilahnya dirambet untuk menghilangkan rumput-rumput liar tersebut yang tumbuh di sela-sela padi. Yang ini belum dipupuk semuanya sebab masih ada rumput yang masih mengganggu tanaman padi tersebut. Yang barusan sawah di sebelah selatan diapit oleh sungai, dan di sebelah utara pun diapit oleh sungai lagi, sungai ya sama dengan yang tadi, cukup
walaupun tidak besar tapi sungainya cukup untuk mengairi sawah di sebelah utara. Ini pun diapit oleh kedua sungai sawah tersebut. Debit airnya pun cukup tinggi, cukup untuk istilahnya mengairi sawah yang dilewatinya. Alhamdulillah dalam 1 tahun bisa 3 kali untuk melakukan penanaman padi di sini. Nah, ini sungainya kelihatan. Ini sungai yang di sebelah utara, yang di sebelah selatan di sebelah sana. Tadi yang saya kasih tahukan. Nah, ini kelihatan habis pemupukan barusan yang saya lakukan menggunakan poska di tanah samping tanaman padinya pun kelihatan berwarna merah, yaitu dari butiran-butiran poska yang ditaburkan. Diusahakan merata setiap tanamannya supaya pertumbuhan padinya bisa tumbuh secara maksimal, secara bersamaan. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada yang sedang, tapi mudah-mudahan kalau merata penaburan pupuknya bisa tumbuhnya berbarengan. Untuk pengangkutannya pun bila mana panen sawah ini alhamdulillah dekat dengan jalan kampung. Jadi untuk transportasinya pun cukup mudah aksesnya. Tidak harus terlalu jauh untuk membawanya ke sekitar jalan ya. Ini jalan kampungnya dan termasuk di daerah dekat dengan pemukiman warga. Di sini ada warung, ada perumahan, dan ini jalan untuk mengangkut hasil panen para petani. Di sini jalannya alhamdulillah cukup bagus, sudah rata, aspalnya sudah masih rata, masih bagus. Mungkin cukup sekian pengalaman yang saya bagikan, semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan dan bagi saya sendiri, khususnya untuk para petani yang ada di Nusantara. Salam sukses dunia pertanian, salam hangat, jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah dari hasil pertanian, dan harga gabah atau harga-harga komoditi pertanian lainnya semoga selalu stabil, istilahnya untuk kaum petani, supaya petani di Nusantara selalu sukses selalu. Salam pertanian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.